Kalau di masyarakat jujur aja masih awam ya. Karena orang mikir ke kuda itu kok bisa sih kuda untuk terapi. Untuk selama ini yang terapi berkuda itu masih ada sebenarnya, tapi di sana di Nederland. Kalau mau ya melancong dulu ke sana. Nah ini salah satu-satunya di Indonesia baru kami. Itu yang menggunakan AAT lewat horse. Banyak rider atau pelatih-pelatih, cuman sayangnya belum mengenal tentang bagaimana cara melatih anak dengan kebutuhan khusus. Kok saya akhirnya menggunakan si kuda ini. Kuda ini lebih memiliki rasa empati terhadap anak. Dia memiliki satu chemistry, satu kepekaan. Jadi pada saat kita orang normal yang naik, kita nggak ngerti, nggak bisa, dia akan diem. Tapi kalau kita perasaan jahil gitu ya, dia pasti akan melawan. Nah, demikian juga pada saat saya terapkan dengan anak dengan penderita autistik ya, atau mungkin penderita neurodevelopmental disorder, itu dia tidak sama sekali bergeming. Dia mau digigit tadi kan dilihat kan rambutnya ditarik terus dicakar, dia nggak ada reaksi untuk berontak terhadap anak, nggak ada. itu kenapa kok harus kuda. Hewan dapat memberikan dukungan emosional yang luar biasa. Tak heran bila hewan digunakan dalam terapi untuk membantu manusia mengatasi pengalaman emosional yang menantang. Seperti psikoterapi dengan melibatkan kuda bagi anak autisme yang diperkenalkan oleh praktisi psikolog Rito Saputra. Interaksi langsung dengan hewan berkaki 4 ini dapat meningkatkan keterampilan fisik, pengaturan emosi, dan kepercayaan diri. Sementara itu, kuda sebagai metode animal assisted therapy dipilih karena memiliki empati yang tinggi dengan manusia. Ketika melakukan terapi, pendamping akan memberikan instruksi kepada anak ABK, seperti berhitung, melatih motorik, dan diajari mengenali sekitar dengan berinteraksi bersama kuda. Pegang dulu. Duduknya tegak lagi, good. Duduknya tegak lagi, good. Saat berkuda, anak tidak hanya merasakan perasaan bahagia. Mereka juga akan merasakan adrenalin atau tantangan menaiki hewan berkaki 4. Teori dari metode ini langkah-langkahnya ya, khususnya pada langkah-langkahnya tindakan pada terapi AAT ini, kenapa kok anak itu harus dikondisikan ya, berhitung dan sebagainya. Tadi yang seperti saya sampaikan bahwa di sini adalah penguat dari metode drawing komunikasi observasi analis atau DCOA, di mana kognitif itu sudah kita latih dari awal sebelum kita tambahkan dengan AAT. Nah, AAT ini itu akan berkontribusi terhadap meningkatnya adrenalin, epinefrin, serotonin, dopamin, dan endorfin. Nah, kita menggunakan AAT ini agar kadar endorfin yang selama ini diasup oleh badan, oleh tubuh dengan otak itu yang terlalu over ya, sehingga anak itu senang terus nih. Nah, kita tambahkan dengan AAT ini, frekuensinya akan menurun. Bayangan-bayangan senang itu akan hilang. Kenapa? Karena adrenalin yang akan lebih dominan. Jadi rasa tantangannya itu, rasa penasarannya itu dengan ketinggian ya, itu kudanya tingginya ada standarnya 155 cm ya. Jadi dengan ketinggian itu anak akan menjadi, oh ini tinggi, oh ini takut. Jadi dia harus mengungkapkan rasa takut itu tadi. Nah, itu yang dengan adanya up and down, dia harus mengkondisikan koordinasi sensorinya bagaimana, keseimbangannya kayak apa, apakah dia akan jatuh atau enggak. Nah, itu yang menyebabkan di mana anak itu tantangannya lebih effort lagi. Nah, dari situlah peran dari epinefrin akan tampak nyaman. Setelah putaran kedua kan anak itu nyaman. Oh, enak ya ternyata ya. Serotoninnya juga akhirnya berperan juga gitu. Jadi dari situlah tingkat dari endorfin yang sudah terjadi itu kita unggah, bukan kita turunkan, tapi kita salurkan melalui olahraga tadi. Setiap 14 bulan, terapi kuda hanya menerima sekitar 40 pasien saja. Seperti Ezra yang sudah menjalani hipoterapi selama 4 bulan. Chalida, sang bunda, mengatakan metode ini memberikan perkembangan bagi perilaku anak saat di rumah.
Niat saya nyari kudanya sebenarnya. Niat saya awalnya nyari berenangnya. Terus ternyata ada AAT dan lebih diarahin sama terapis untuk ikut AAT. Rasa saya cocok karena dia harus memicu adrenalinnya harus keluar kan. Dengan adanya adrenalin dia terasa ada pemicu untuk ngomong, terus habis itu untuk oh ini loh rasa takut tuh kayak gini gitu. Tapi so far Fatih juga rutin melakukan animal assisted therapy ini selama hampir 3 tahun. Oke nggak? Oke nggak? Oke. Mahir sang ayah selalu mendampingi proses ini dan secara perlahan bisa melihat kemajuan yang dialami sang anak. Sekarang sudah lebih tenang dan bisa mengikuti instruksi. Kalau dari segi aspek lainnya, dia kan sekarang sekolah udah kelas 1 SD. Dulu tuh masih sering lari-lari, tidak terkontrol lah gitu ya. Tapi sekarang sudah mulai bisa duduk tenang meskipun nggak lama. Tapi kalau menurut saya itu sudah kemajuan. Dan satu mungkin yang kami paling bangga itu dia sudah sangat kenal huruf dan abjad, sudah bisa nulis 1 sampai mungkin efektifnya sampai 100 sudah bisa. Kemudian huruf juga huruf besar, huruf kecil A sampai Z sudah bisa gitu. 1, 2, 3. Sebelum melakukan terapi, setiap pasien akan melakukan pre dan post test untuk mengetahui parameter yang bisa menjadi target pencapaian setiap pasiennya. Balik lagi, ada pre-test dan post-test. Pada saat pemeriksaan pertama pasti ada pemeriksaan terakhir. Nah, itu yang menjadikan parameter kita bahwa anak ini dikategorikan normal gitu. Regina Marcella, Doni Hidayat, DAI TV.